Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Materi hari ini yang akan disebut sampaikan tentang ruang lingkup biologi, submateri, metode ilmiah dalam biologi. Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, kita lihat dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yaitu KD 3.1, memahami tentang ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi pada tingkat organisasi. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mengidentifikasi urutan sistematika metode ilmiah, dan yang kedua, mengkomunikasikan hasil penelitian. Mari kita mulai membahas tentang metode ilmiah dalam biologi. Pertama, definisi metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan langkah-langkah yang dilakukan saat penelitian agar dihasilkan sebuah kesimpulan dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dengan menggunakan tahap yang rasional atau masuk akal. Selanjutnya, tujuan metode ilmiah. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara sistematis. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam menulis berbagai macam karya tulis. Dan yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang mekanisme penulisan karya tulis. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis dengan eksperimen. Yang kelima, mengolah dan mengambil data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, mengomunikasikan hasil penelitian. Selanjutnya, mari kita bahas secara satu persatu. Yang pertama, merumuskan masalah. Masalah yang diteliti harus jelas batasannya dan bersifat spesifik agar memudahkan dalam pelaksanaan penelitian. Masalah dapat berupa pertanyaan apa, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang akan diteliti. Yang kedua, observasi. Dalam observasi, yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Data-data tersebut dapat bersumber dari data-data yang valid, misalnya dari data penelitian ilmiah sebelumnya atau yang sudah ada, dan dari berbagai sumber, baik dari internet maupun jurnal penelitian ilmiah. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari masalah yang diajukan. Dalam hipotesis harus menunjukkan kemungkinan-kemungkinan jawaban dari masalah yang sedang diteliti. Hipotesis inilah yang harus diuji kebenarannya melalui eksperimen. Yang keempat, menguji hipotesis dengan eksperimen. Hipotesis yang diajukan harus diuji dengan melakukan eksperimen. Percobaan dapat dilakukan di laboratorium maupun di luar laboratorium. Dalam eksperimen harus mengumpulkan data atau fakta hasil penelitian. Pengambilan data hasil penelitian dapat dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Data yang diperoleh dari penelitian dapat berupa kuantitatif maupun data kualitatif. Data tersebut kemudian dianalisis, ditafsirkan, dan jika perlu diuji secara statistik. Tujuan analisis data adalah untuk membandingkan data hasil percobaan yang telah dilakukan dengan data hasil penelitian sebelumnya. Data hasil penelitian dapat berupa diagram atau grafik. Dalam menganalisis data, para peneliti dapat menguji kebenaran penelitian dengan uji statistik. Yang keenam, menarik kesimpulan. Merupakan langkah akhir dari penelitian yang telah Anda lakukan. Tujuannya untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Apakah hipotesis yang kita gunakan itu diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang terakhir, mengomunikasikan hasil penelitian. Setelah dilakukan penelitian, selanjutnya dapat mengomunikasikan hasil penelitian kepada halayak. Bentuk komunikasi hasil penelitian adalah menyusun laporan ilmiah atau dapat menerbitkannya dalam bentuk jurnal penelitian.